Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Hendy dalam Info Today, Rabu 31 Januari 2024. Selasa 30 Januari 2024. Keamanan dan General Manager PT PC Indonesia Mandiri selaku pengelola pasar proklamasi mendatangi kios atau los pedagang yang diduga tidak ada kejelasan dan tidak kooperatif sehingga dilakukan penyegelan. Dalam penyegelan tersebut kurang lebih ada 50 kios atau los yang akan disegel, dan penyegelan tersebut dimulai dari Blok E Pasar Proklamasi. Kios atau los ini dalam pengawasan PT PC Indonesia Mandiri dilarang membuka segala segel dan gembok tanpa seizin PT PC Indonesia Mandiri berdasarkan pasal 406 ayat 1 KUHP. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500.000. Adanya penggembokan tersebut, Georges Samuel Jan selaku Direktur Utama PT PC Indonesia Mandiri menegaskan, Pak, izin perihal kejadian semalam penyegelan yang dilakukan oleh pihak PIM terhadap para pedagang kios atau los, itu sebelumnya sudah ada sosialisasi atau belum, Pak? Sudah ada surat terhitung dari tanggal 17 November dilanjutkan sampai 14 Desember, 15 Desember, bahkan untuk 1 minggu terakhir di bulan Januari ini kita sudah mengirimkan surat peringatan 1, 2, dan 3, dan batas waktu akhir untuk mereka mengosongkan adalah ya kemarin tanggal 30 Januari. Nah, apa sih Pak yang jadi kendala sampai akhirnya disegel? Ya sederhana, nggak ada cerita yang istimewa. Ya kita kan selama ini sudah memberikan toleransi dan kebijaksanaan yang rasanya sudah cukup lah. 1 tahun lebih kita mempersilahkan mereka menggunakan tempat usaha yang kami bangun. Terus kalau memang ini sudah batas waktunya, ya kita mengajak mereka untuk segera melakukan akad kredit. Proses akad kredit pun itu kita nggak lepaskan mereka berjalan sendiri. Kita masih membantu mereka untuk melakukan proses pengajuan pencairan dari Bank BNI, Mandiri maupun BRI. Andai kata proses pengajuan kredit itu tidak disetujui atau tidak terpenuhi, ya mungkin kita masih bisa memberikan opsi berupa sewa. Nah, untuk beberapa kios yang tadi malam kita lakukan penyegelan itu sebetulnya nggak ada masalah apa kan, ini hanya masalah kecil. Kami hanya mau menegakkan aturan atau SOP yang memang sudah ditetapkan oleh direksi ataupun manajemen pusat kami. Kalau mereka akad kredit nggak mau, terus bayar sewa nggak mau, kalau mau gratis terus ya rasanya ya kami sudah cukuplah berikan toleransi, dan sudah nggak mungkin lagi juga karena ya kami kan investor. Kalau investor itu ya tidak berbicara
untung atau rugi lagi di sini, tapi 1 tahun itu rasanya udah kerugian besar lah buat kami kan. Tapi karena memang kami harus mengakomodir keinginan Pemda juga untuk bisa memberikan kesempatan yang sama kepada mereka, ya 1 tahun itulah rasanya buat kami udah cukup. 1 tahun itu udah cukup lah. Nah, dari kios dan los yang disegel tersebut, Pak, ada berapa sih, Pak? Kalau kemarin itu waktu kita penyegelan 53 kios semuanya kebanyakan. Tapi ya akhirnya terseleksi ada 12 pedagang yang semalam kita temui untuk segera mengosongkan unit-unit usahanya. Akhirnya mereka sadar dan mereka pagi ini ada beberapa sudah datang, itu sebanyak kurang lebih 12 kios. Dan akhirnya mereka sadar akan kewajiban mereka. Jadi kalau mereka masih mau menempati tempat usaha itu, ya pilihannya kalau nggak sewa ya mereka harus menabung sejumlah cicilan, besaran cicilan yang memang sudah ditentukan oleh bank. Kurang lebih itulah, sebanyak 12, berarti masih ada 42. Dan kedepannya juga kalau dalam 1-2 hari ke depan ini akan ada lagi unit-unit kios yang menurut catatan kami ya kurang lebih sama lah, bayar sewa nggak mau, akad kredit nggak mau, ya akan kami segel karena ini udah SOP dari pusat. Oke, makasih Pak.